kami memberikan sanksi administratif selama saya menjadi dirjen ini lebih daripada 2.500 korporasi kami berikan sanksi administratif, Pak. Baik yang besar maupun menengah. Ya, yang kita berikan sanksi administratif. Kami juga melakukan gugatan perdata, Pak. Gugatan perdata yang kita lakukan itu, ya, yang melalui pengadilan itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan, itu hampir semuanya adalah korporasi. Ada berapa puluh korporasi kita gugat perdata. Sekarang ini ada, saya lupa angkanya sendiri, ada di komputer saya, ada berapa belas yang sudah inkrah, Pak. Dengan nilai gugatan kita sudah inkrah ini kurang lebih 20 triliun, Pak. Ganti rugi biaya pemulihannya. Ini korporasi besar, Pak. Kemudian kita juga melakukan penegakan hukum pidana, ya baik pada kelompok terorganisir, ya ada pelaku perorangan maupun juga pelaku korporasi, Pak. Ini kurang termasuk direktur-direktur banyak korporasi yang kita bawakan ke penjara juga, Pak. Ya, ini kita lakukan penegakan hukum. Jadi siapapun melakukan penegakan tindak pidana pelanggaran ya terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, itu kita harus lakukan tindak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali dari ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus, yaitu Bapak Dr. Rasio Ridho Sani, MKom MPM. Beliau biasa dipanggil dengan Pak Roy. Saat ini menjabat Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Apa kabar Pak Roy? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Saya selalu juga buat Pak Bambang Sadono, Pak. Iya, sebaik. Bapak mungkin bisa mulai bercerita tentang pengalaman kuliah di S1, program studi kimia di UI, lulus 1991, kemudian meneruskan S2 di Faculty of Business and Economic, University of Sydney, dan kemudian di Faculty of Economic and Social Sciences, University of Potsdam. Kemudian S3 kembali ke UI lagi di ilmu administrasi. Kemudian berkarir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono. Ini saya sangat bergembira ya, saya seolah kembali ke kampus, kembali ke sekian puluh tahun yang lalu. Saya ini sangat unik Pak dalam kuliah di UI-nya Pak. Saya pertama kali karena saya senang dengan dunia bioteknologi saat itu Pak. Saya akhirnya memilih jurusan mana yang saya akan pilih. Saya masuk ke biologi UI, Pak. Ke biologi UI, kemudian setelah saya dalamin, ternyata untuk mempelajari bioteknologi dalam konteks juga lingkungan hidup, itu yang paling tepat untuk saya adalah di jurusan kimia. Nah, namun saya mengurus kepindahan ke jurusan kimia, walaupun satu-satu sama-sama di fakultas, FMIPA itu tidak diizinkan. Nah, akhirnya saya juga ikut mendaftar kembali dan diterima di Fakultas Teknik jurusan Sipil UI. Sempat kuliah juga ya di
Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil beberapa bulan. Ya, dan pada saat sebelumnya juga saya diperbolehkan terima di Kimia UI, Pak. Akhirnya setelah saya kuliah, ternyata saya diminta untuk memilih salah satunya. Karena saya melihat bahwa saya ilmu kimia atau kimia itu merupakan satu ilmu yang sangat-sangat lintas dalam artian dalam konteks sainsnya, ilmu pengetahuannya. Ya, karena kita juga mempelajari mulai dari biologi, kemudian fisika dan kimia itu sendiri, Pak. Jadi ini akhirnya saya ya belajar di kimia dan tekun di kimia, ya lulus di Kimia UI. Ini perjalanan pilihan-pilihan hidup yang sangat menarik menurut saya. Ya biasa anak muda yang tiba-tiba yang belum jelas visi personal vision hidupnya, ya akhirnya saya katakan pada pemilihan ini ya apapun pilihan yang saya lakukan, selama saya menekunin ini dengan baik, maka itu akan merupakan modal besar dalam kehidupan saya. Nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Selama kuliah, ya saya banyak aktif di organisasi di lingkup UI, ya termasuk itu baik dalam konteks kesenatan, ya maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya, Pak. Jadi saya pernah ya dalam bergabung dalam Senat, pernah menangani penelitian-penelitian di Senat MIPA UI, kemudian juga pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia, saat itu Komisaris Senat Mahasiswa Kimia, dan juga ya pernah mencalonkan Senat tapi tidak terpilih, Pak. Tapi harus di BPM, ya Badan Perwakilan Mahasiswa di MIPA UI, dan saya juga terlibat pengembangan Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia, Pak, IKHIMKI. Ini merupakan gabungan dari berbagai macam himpunan mahasiswa kimia Indonesia, dan saya merupakan sekjen terpilih pertama, Pak, karena yang dipilih sekjen. Di situ yang tertinggi itu sekjen, karena inilah Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia. Juga banyak melakukan berbagai macam aktivitas di kampus, termasuk kita juga banyak terlibat di dalam waktu itu Forkom UI, Pak. Kalau ini mungkin sekarang namanya BEM UI, ya dengan beberapa teman-teman termasuk Ketua Iluni yang lama, ya Mas Arief, ya kami bersama-sama. Mas Arief itu dari teknik, ya kami dari AKMIPA, dan di situ juga banyak ya termasuk Bang Andri Nopcianiago dan masih banyak yang lainnya. Tapi satu hal menurut saya, UI telah memberikan banyak modal bagi saya untuk menjalani kehidupan ini, ya baik dari sisi kehidupan kemasyarakatannya, sosialnya, melalui aktivitas-aktivitas kampus yang saya jalanin, termasuk juga keilmuan itu sendiri, Pak. Jadi ini perjalanan saya di UI menurut saya sangat berkesan, sangat bermanfaat bagi hidup saya saat ini. Ya, tanpa pengalaman kehidupan baik kehidupan akademik maupun kemasyarakatan dalam bidang organisasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan di bersama-sama dengan mahasiswa UI lain, kegiatan yang ada dilakukan di kampus maupun kegiatan sosial, ini membangun ya karakter termasuk juga semangat kepemimpinan kami, Pak. Jadi UI adalah rumah yang hebat lah bagi kami, Pak. Jadi perjalanan di UI, Pak. Jadi Bapak itu setelah lulus kimia itu masuk ke Kementerian Lingkungan atau Kementerian Kehutanan, Pak? Ya, saya lulus dari Kimia UI, ya, karena waktu di Kimia UI kan saya juga banyak terlibat di dalam penelitian-penelitian maupun juga kegiatan-kegiatan pekerjaan, Pak, dalam bidang lingkungan. Saya karena saya juga di samping aktivis mahasiswa, saya juga banyak membantu dosen-dosen di UI, Pak. Ya. Akhirnya saya masuk karena saya memang menyenangin lingkungan. Ya, kami punya banyak kegiatan dengan mahasiswa lain di lingkungan. Saya masuk di waktu itu namanya BAPEDAL, Pak, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Itu merupakan sebuah lembaga, ya,
yang dibentuk pemerintah ya bersama-sama untuk mendampingin Kementerian Lingkungan Hidup saat itu. Jadi saat itu menterinya adalah Pak Emil Salim, saya masuk tahun 1991 dan itunya kepala Bapedal juga Pak Emil Salim, Pak Profesor Emil Salim. Jadi saya masuk di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, perjalanan saya di Kementerian Lingkungan Hidup sangat panjang, Pak. Jadi sekarang ini mungkin kurang lebih hampir 33 tahun saya sebagai bekerja di lingkungan hidup ya, mulai dari Bapedal atau KLH saat itu sampai saat ini, Pak. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, kemudian bergabung dengan kehutanan, Pak. Apa ini koneksinya sebenarnya, Pak? Ya, ini menurut kami ini satu terobosan kelembagaan yang sangat tepat, Pak ya. Karena saya melihat bahwa banyak tantangan-tantangan dalam bidang kehutanan ini dan yang dapat diselesaikan juga melalui penguatan pendekatan dalam konteks lingkungan hidup, Pak. Jadi saya di Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, Pak ya, terlibat dalam banyak pengembangan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, Pak. Mulai saya adalah terlibat di dalam membangun program penegakan hukum lingkungan hidup, Pak. Saya memulai di awal dulu. Kami adalah generasi pertama yang belajar dan yang dibangun kapasitasnya untuk mengembangkan penguatan pengawasan termasuk penegakan hukum lingkungan ya pada awal-awal tahun 90-an. Dan juga kami belajar dengan banyak dari ahli-ahli maupun juga praktisi dari berbagai negara. Kami belajar saat itu. Ya, kami dikirim oleh zaman Pak Sarwono ya ke berbagai negara untuk mempelajari bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup termasuk di dalamnya termasuk juga pengembangan instrumen-instrumen modern di dalam pengendalian pengelolaan perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup ini. Jadi saya masuk di Kementerian Lingkungan Hidup, Pak. Ya. Perjalanan saya di Kementerian Lingkungan Hidup juga ya berbagai macam tanggung jawab kami diberikan kesempatan, Pak, diamanatkan ya mulai dari saya pernah menangani misalnya Eselon 2 untuk menangani data dan informasi ya, pengembangan jaringan, Pak. Pengembangan jaringan sistem ya big data saat itu di lingkungan hidup. Saya pernah beberapa tahun di sana. Kemudian juga menjadi Eselon 2 ya di dalam hal pengawasan dan pengelolaan limbah B3, termasuk juga masuk Eselon 2 lainnya karena saya pernah menjadi ASDEP ya, Asisten Deputi untuk pengelolaan data dan informasi, Asisten Deputi untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk pertambangan energi dan migas. Pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri, Pak, cukup lama ya menangani itu. Ini jabatan struktural, Pak ya, yang saya pernah diberikan amanah. Pernah menjadi Deputi Menteri untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengolahan sampah dan Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, pada saat saya jadi Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, di mana ada pergantian pemerintahan ya, di mana Pak Presiden Jokowi ini pada tahun 2014 ini menjadi presiden terpilih dan beliau mengembangkan atau melakukan penguatan di dalam kelembagaan terkait dengan sumber daya alam, khususnya adalah lingkungan hidup dan kehutanan dengan proses merger ya, proses merger antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat itu menterinya adalah Ibu Profesor Dr. Siti Nurbaya, Bu Dr. Siti Nurbaya, ya, di mana di dalam perjalanan, Pak, ini merger dua organisasi pemerintahan ini tantangan besar, Pak. Ini juga satu ilmu yang menarik, ini merupakan salah satu pengalaman yang sangat menarik, ya, baik pengalaman dalam konteks pribadi, karena saya adalah sekjen atau sesmen, Pak ya, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, dan kemudian ada juga Sekretaris Sekretaris Jenderal Kehutanan. Ini dari kehutanannya, kalau saya dari Kementerian Lingkungan Hidupnya. Kita merger, Pak. Kita menyiapkan kelembagaan
yang harus menyatukan kedua kementerian ini. Tentu ini tantangannya tidak mudah, ya, tidak mudah, tapi akhirnya ini bisa terselesaikan dengan baik proses transformasi kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini sejarahnya, Pak. Menjadi ilmu pengganti luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat jantung bira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Iya, baik. Memang kelihatannya kehutanan itu merupakan apa ya, inti atau persoalan utama di dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di Indonesia karena mayoritas hutan tropisnya yang menjadi andalan dunia untuk menjaga kualitas iklim, dan bahkan sering dikritik atau disalahkan karena ini juga bisa membuat perubahan iklim yang sekarang terjadi. Nah, menurut Bapak seperti apa? Apa yang harusnya dilakukan di Indonesia ini, terutama menyangkut hutan di dalam menjaga lingkungan ini, Pak? Ya, tadi saya sampaikan, Pak. Langkah yang dilakukan pertama adalah penguatan kelembagaan, ya, lingkungan hidup dan kehutanan melalui proses merger. Ini adalah langkah yang sangat tepat, Pak. Karena ada beberapa hal yang faktor menurut kami sangat tepat. Pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup itu kementerian yang syarat dengan instrumen-instrumen baru, Pak, di dalam upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kehutanan adalah kementerian yang mempunyai resource yang sangat besar, karena itu kementerian yang sangat besar saat itu. Maka dengan digabungnya dua kementerian ini, maka upaya-upaya kita untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ini akan jauh lebih efektif, Pak Bambang Sadono. Karena ini dua pendekatan ini, dua faktor ini kalau digabung, ini menurut satu kekuatan. Ini menurut saya kunci daripada upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan lebih baik lagi. Ini pertama. Ya. Tadi Bapak menyampaikan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ya, karena khususnya misal perubahan iklim, Pak, ya, pemanasan global, perubahan iklim. Saat digabung dua kementerian ini, ada beberapa direktur jenderal baru, Pak, yang disiapkan, ya, karena kita tahu kalau kita membangun suatu public policy, kebijakan publik, salah satu tantangannya adalah kita jarang membicarakan tentang kapasitas pelaksanaan kebijakan, Pak. Ya, kita membuat satu kebijakan, tapi bagaimana kapasitinya? Bagaimana kelembagaannya, bagaimana sumber manusianya, daya manusianya, bagaimana konteks keuangannya, Pak, pendanaannya. Nah, ini Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan membangun itu, punya suatu kebijakan untuk perlindungan, penguatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini dan kehutanan, maka disiapkan juga kelembagaannya. Ada 3 kelembagaan baru, khususnya Direktorat Jenderal baru di KLHK ini, yaitu pertama adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Karena tadi tantangan ke depan saat itu, ya, kami melihat bahwa tantangan ke depan itu adalah perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini merupakan salah satu komitmen besar dunia global bahwa kita harus memerangi nangan perubahan iklim ini, harus kita kendalikan karena kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim ini. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengantisipasi sejak awal, Pak. Maka perlu penguatan kelembagaan pengendalian perubahan iklim. Maka dibentuklah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Ini satu pemikiran menurut saya ya dari Ibu Menteri sangat tepat. Yang kedua, Pak, dibentuklah namanya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Kita memahami persoalan-persoalan yang dihadapi dalam sektor kehutanan, karena sektor kehutanan kita saat sebelumnya adalah sangat berpihak kepada korporasi. Izin-izin itu banyak diberikan kepada korporasi, sebagian besar. Jarang yang memberikan ruang-ruang pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Padahal mereka juga harus punya hak. Kalau ada kemiskinan di antara mereka, maka ancaman terbesar hutan itu adalah dari mereka, Pak. Maka Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan melihat bahwa kita perlu memperkuat akses masyarakat
yang terlibat yang hidup di sekitar kawasan hutan ini, dan mereka harus mendapatkan manfaat dari kawasan hutan, Pak. Sehingga kalau mereka dapat manfaat langsung ya untuk sejahtera mereka, maka akan gangguan terhadap kawasan hutan kan akan berkurang, Pak. Ini penguatan yang kedua dari sisi kelembagaan. Yang ketiga, kita mengetahui bahwa banyak persoalan-persoalan dari sektor lingkungan maupun kehutanan ini adalah berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Di mana saya saat ini menjadi direktur ya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Saat itu sudah dibentuk, Pak. Jadi pendekatan ketiga adalah bagaimana memperkuat tata kelola ya dan melalui penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Maka dibentuklah 3 dirjen ini, Pak, untuk memperkuat upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Ya, seperti untuk mengatasi berbagai macam tantangan seperti Bapak sampaikan tadi. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi ampera. Ya, saya kira menarik, Pak, terutama 2 hal mengenai perubahan iklim dan perhutanan sosial. Karena ini transformasi yang mungkin baru, maka pasti diperlukan perangkat-perangkat hukum yang mengatur. Nah, menurut Bapak, seberapa jauh sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja itu membantu untuk ini, Pak? Ya, ini saya melihat ini satu kesatuan, Pak, ya, bahwa pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, penegakan hukum, maupun pendekatan-pendekatan lain satu kesatuan, rangka satu kesatuan. Dalam konteks penegakan hukum, karena saya di Dirjen Penegakan Hukum, mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal sangat penting dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, ya. Ya, perlu kami sampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan upaya untuk meningkatkan nilai-nilai ekonomi dari sumber daya alam, ya, melalui proses reformasi kebijakan, ya, termasuk di dalamnya juga termasuk pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan ya oleh berbagai macam sektor. Saya bicara dalam konteks misalnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Pak. Ya. Mungkin orang lain melihatnya kan ini mereka hanya lihat satu sisi, Pak. Kami melihatnya dalam konteks sisi yang lebih luas. Kami melihat pertama adalah ya, penegakan hukum itu harus dapat memberikan manfaat. Jadi kita melakukan penegakan hukum itu tidak semata-mata memenjarakan orang, Pak. Ini sangat penting diketahui. Orang bisa melihat bahwa kalau orang melakukan kesalahan harus masuk penjara. Itu salah satu alternatif pendekatan. Tapi pendekatan hukum harus memberikan manfaat. Manfaat kepada siapa? Masuk pada negara. Karena kan kejahatan lingkungan kehutanan itu juga kan, Pak, merugikan negara. Negara kehilangan pendapatannya. Negara harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merestorasi, memulihkan lingkungan yang rusak ini. Maupun kawasan hutan kita yang rusak. Ini pertama. Manfaat kedua itu harus adanya keadilan. Kita menegakkan hukum itu untuk apa? Untuk keadilan, Pak. Bahwa tentu pelaku-pelaku kejahatan itu harus dihukum, Pak. Tapi apakah hukumannya? Apakah hanya penjara atau ada hukuman-hukuman alternatif lainnya? Ini yang terus kami kembangkan, Pak. Yang penting adanya keadilan di sini. Adanya jerak bagi yang ingin melakukan kejahatan. Yang ketiga tentu ada kepastian hukum. Bahwa ada status orang itu salah atau tidak. Ya, 3 pendekatan ini. Dalam konteks Undang Cipta Kerja, kita mendorong ya untuk memperkuat instrumen-instrumen yang sudah ada, agar penegakan hukum kita ini bisa memberikan manfaat, berkeadilan dan berkepastian hukum, ya, dan bisa juga memberikan restoratif, memberikan merestorasi ya keadilan ini, keadilan restoratif konteks lingkungan hidup. Di situ kita memperkenalkan misalnya denda administratif, Pak. Jadi pelanggar-pelanggar itu, ya, dia melakukan pelanggaran, kita akan kenakan denda, dan bayar denda.
baik terkait kehutanan maupun lingkungan. Tentu ada priorisasi waktu-waktunya, Pak ya. Karena harus ada ruang di sini. Dengan dikenakannya denda, maka dia dirampas keuntungannya kan Pak dari kejahatan itu. Dikembalikan kepada negara. Ke negara kan rugi. Melakukan kejahatan tanpa mendapatkan, negara tidak mendapatkan apa-apa atas sumber daya yang menjadi hak negara, hak rakyat kita. Karena kita tahu sumber daya alam ini kan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat, Pak. Nah, ada instrumen-instrumen denda ini yang kita masukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping tadi ada instrumen pidana penjara maupun denda pidana, kita juga memasukkan instrumen-instrumen denda administratif. Ini dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup yang berkeadilan restoratif, Pak. Jadi penegakan hukum berkeadilan restoratif ini kita mengedepankan ya namanya ultimum remedium. Kita mengedepankan ya instrumen-instrumen administratif ya, kemudian bukan instrumen pidana. Tapi tidak melepas kalau memang pelaku masih melakukan kejahatan, ya kita tak bisa menggunakan instrumen-instrumen pidana ini. Jadi ini yang perlu kami sampaikan konteks penegakan hukum, Pak. Ya. Tadi Bapak juga sampaikan bahwa selama ini artinya kemudian dirubah bahwa hutan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh korporasi daripada bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Nah, tentu yang banyak melakukan apa ya pelanggaran-pelanggaran itu pasti korporasi yang cukup kuat gitu. Nah, bagaimana penegakan hukumnya menghadapi ini, Pak? Apakah tidak menghadapi juga masalah-masalah dalam praktek yang tidak mudah gitu? Ya, bagi kami ya penegakan hukum itu ya harus kita lakukan, Pak, kepada siapapun yang melakukan pelanggaran. Ini yang kami lihat, karena kalau saya sampaikan tantangan penegakan hukum sumber daya alam, ini penegakan hukum sumber daya alam ini sangat penting, karena apabila kita tidak tanganin, ya dampaknya sangat serius, Pak. Tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, kehidupan masyarakat. Bapak lihat misalnya ke Karhutla, Pak ya, pencemaran lingkungan. Yang kedua juga akan merusakkan ekosistem yang pada akhirnya akan menimbulkan bencana ekologis. Kejahatan lingkungan juga berdampak serius. Kenapa? Karena merugikan negara. Negara kehilangan pendapatan. Berapa besar negara kehilangan pendapatannya misalnya di kegiatan-kegiatan ilegal, illegal logging, illegal mining, maupun kegiatan ilegal lainnya, negara kehilangan pendapatan, Pak. Kemudian negara harus membayarkan juga atau mengeluarkan uang yang cukup besar kalau harus merestorasi, memulihkan lingkungan hidup yang rusak. Dan juga tentu kewibawaan negara, Pak. Jadi ini kejahatan sangat serius yang harus kita tanganin. Kejahatan ini juga kejahatan yang interlinked. Kenapa? Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini merupakan kejahatan. Pelaku kejahatan lingkungan kehutanan itu motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, Pak, dalam jumlah yang sangat besar. Dan kejahatan terkait dengan finansial ini ya merupakan kejahatan ekonomi. Tentu ini interlinked crime-nya sangat luas, Pak. Jadi kejahatan ini terkait kejahatan lain. Contoh, kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini bisa terkait dengan kejahatan corruption. Itu Pak Bambang ya. Kalau terjadi kejahatan lingkungan kehutanan, pasti kemungkinan besar ada korupsinya di situ. Kejahatan lingkungan kehutanan juga karena menyangkut masalah aliran uang, ya, ini juga ada terkait dengan pencucian uang. Kejahatan lingkungan kehutanan juga seringkali juga misal kejahatan terkait dengan kejahatan kepabeanan. Kami sering juga menangani kasus-kasus transnasional yang berkaitan dengan import misalnya masuknya limbah secara ilegal ke Indonesia, penyelundupan limbah secara ilegal. Kejahatan ini juga terkait dengan kejahatan pajak, perpajakan. Karena kan banyak pelaku-pelaku itu tidak membayar pajak. Bagaimana ini bisa melakukan membayar pajak kalau mereka melakukan kegiatan ilegal? Ya, kejahatan ini juga melibatkan aktor-aktor yang beragam, mulai korporasi, kelompok terorganisir,
ada orang-orang yang di backup oleh kekuatan kekuasaan, ya, ada aktor-aktor transnasional. Tapi Bapak kembali menanyakan pada saya, bagaimana kita melakukan penegakan hukum terhadap korporasi? Kami banyak melakukan penegakan hukum terhadap korporasi, Pak. Kami ambil contoh, kami memberikan sanksi administratif selama saya menjadi dirjen ini lebih daripada 2.500 korporasi. Kami berikan sanksi administratif, Pak. Baik yang besar maupun menengah, ya, yang kita berikan sanksi administratif. Kami juga melakukan gugatan perdata, Pak. Gugatan perdata yang kita lakukan itu, ya, yang melalui pengadilan itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan, itu hampir semuanya adalah korporasi. Ada berapa puluh korporasi kita gugat perdata. Sekarang ini saya lupa angkanya sendiri, ada di komputer saya, ada berapa belas yang sudah inkrah, Pak. Dengan nilai gugatan kita sudah inkrah ini kurang lebih 20 triliun, Pak. Ganti rugi biaya pemulihannya. Ini korporasi besar, Pak. Kemudian kita juga melakukan penegakan hukum pidana, ya, baik pada kelompok terorganisir, ya, ada pelaku perorangan maupun juga pelaku korporasi, Pak. Ini termasuk direktur-direktur banyak korporasi yang kita bawakan ke penjara juga, Pak. Ya, ini kita lakukan penegakan hukum. Jadi siapapun melakukan tindak pidana pelanggaran, ya, terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, ya, tentu kita harus lakukan tindak. Kurang lebih kalau nggak salah kami sudah bawa pengadilan untuk kasus-kasus yang terkait dengan lingkungan hidup kehutanan 1.400 kali, Pak. Kasus yang kita bawa. Jadi sekali lagi kita lakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran, baik itu perorangan, kelompok terorganisir maupun kepada korporasi. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Baik. Nah, Pak, sekarang kita bergeser sedikit tentang perhutanan sosial. Ya. Ini kan persoalan yang sangat besar, menyangkut banyak masalah, ya, ekonomi, terutama hukum pertanahan lah. Ini saya kira yang nanti juga akan membutuhkan penanganan Bapak. Nah, di lapangan sering timbul friksi-friksi antara lain dengan perhutani misalnya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh KLHK, Pak? Mungkin gini, Pak, karena saya tidak menangani langsung tentang perhutanan sosial, Pak, ya. Walaupun saya mengikuti, ya, karena kan saya harus menjawab apa yang menjadi otoritas saya, Pak, dalam konteks ini, Pak. Mungkin dalam perhutanan sosial saya sampaikan tadi adalah prinsip-prinsip besarnya. Perhutanan sosial dalam upaya, ya, memberikan keadilan, ya, kepada masyarakat yang berada di kawasan hutan untuk dapat memiliki akses pemanfaatan kawasan hutan itu secara legal. Ya, di mana kan selama ini akses-akses itu diberikan kepada korporasi. Ya, sekarang ini sejak tahun 2015 diberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan agar bisa mensejahterakan mereka. Kalau masyarakat sejahtera, kami sangat meyakini bahwa persoalan-persoalan kerusakan lingkungan hidup dan hutan itu ini akan menjadi lebih berkurang, Pak. Ini yang saya sampaikan, Pak. Berkaitan dengan konflik-konflik yang terjadi, tentu ada berbagai macam mekanisme penyelesaiannya, Pak, ya. Di kami ada unit kerja, bukan di Dirjen Gakum, tapi di Dirjen Pengelolaan Perhutanan Sosial. Nah, Dirjen Perhutanan Sosial dan Hutan Lingkungan, mereka punya nama unit khusus penanganan konflik tenurial, Pak. Jadi ada konflik, ya, lahan, tadi Bapak sampaikan. Lahan dikuasai oleh korporasi, ya, dengan masyarakat yang ada di sekitar lahan tersebut, ataupun lahan konflik antara masyarakat dengan masyarakat, ya, masyarakat dengan korporasi, bisa juga masyarakat dengan pemerintah, karena kan ada kawasan-kawasan dikelola oleh pemerintah, Pak. Ini kita punya mekanisme penyelesaian konflik tenurial nih, Pak. Dilakukan proses mediasi untuk penyelesaian itu. Ya, tapi detailnya karena saya tidak menangani langsung, mungkin saya tidak bisa menjawab
di forum yang sangat terhormat ini, Pak. Jadi ini bisa ditanyakan, tapi saya memberikan gambaran besar karena kami sering juga dilibatkan di dalam proses mediasi-mediasi ini, Pak. Ya, mungkin sebagai gambaran aja Pak, dengan adanya perhutanan sosial tadi, ada kawasan yang demi kehadilan diserahkan kepada masyarakat, apakah itu mengurangi lahan yang selama ini dikelola oleh korporasi, atau ini lahan baru, Pak? Ya, ini ada berbagai macam mekanisme, Pak. Ada kan lahan-lahan yang dikelola korporasi kan mereka juga harus bermitra pada masyarakat, Pak. Ini kan berdasarkan undang-undang kan mereka harus bermitra dengan masyarakat. Tentu ini didorong kemitraan, difasilitasi, Pak. Ada juga kawasan-kawasan hutan yang belum dikelola oleh pihak-pihak korporasi, Pak. Itu diberikan pada masyarakat mengelolanya. Jadi kasus per kasus, Pak. Jadi ini dilakukan kalau itu ada kewajiban pihak pemegang izin ya untuk bermitra dengan masyarakat ya, maka difasilitasi proses-proses kemitraan ini, Pak, oleh KLHK. Nah, termasuk juga apabila ada kawasan-kawasan hutan yang menurut menurut KLHK ya, menurut pemerintah ini akan lebih efektif dikelola oleh masyarakat, maka disiapkanlah ya proses-proses legalisasi masyarakat bisa mengelola tersebut. Ya, dalam berbagai macam instrumen perhutanan sosial yang ada, Pak. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi Ampera. Baik, sekarang kita kembali ke UI, Pak. Bapak kuliah kimia, kemudian kuliah ekonomi kalau tidak salah di S2, tapi kembali lagi ke UI di program doktor administrasi. Nah, menurut Bapak apa yang bermakna bekal-bekal yang diberikan oleh UI untuk menjalani karir sampai saat ini, Pak? Kemudian pada satu waktu saya ingin belajar lagi, Pak. Katakan saatnya saya ingin belajar. Saya sudah bekerja di kantor lingkungan hidup beberapa tahun. Saya ingin belajar. Saya sampaikan saya ingin belajar sesuatu hal yang berbeda dari apa yang saya kerjakan. Karena saya ingin mendapatkan pandangan-pandangan berbeda, Pak. Karena saya bekerja di pemerintahan, ya stakeholder saya ini kan beragam, Pak. Saya harus memahami juga bagaimana mental model, cara berpikir dunia usaha. Ya, saya akhirnya masuklah ke sekolah bisnis ya di Australia, di Sydney Uni. Waktu itu saya mengambil bidang finance. Saya bekerja background saya kimia, kerja kantor lingkungan hidup, saya belajar di finance, Pak. Itu cukup menantang sebenarnya. Ya, cukup menantang. Namun saat itu saya ingin belajar bagaimana cara pengambilan keputusan oleh teman-teman yang akan masuk ke dunia bisnis. Melalui apa? Melalui yang belajar di sekolah itu kan teman-teman saya adalah rata-rata orang-orang bekerja di bisnis, Pak. Karena saya masuk di finance ya, yang belajar tentang bisnis di sana, akhirnya saya dapatkan cara berpikir, ya, termasuk saat itu memang Indonesia sedang mengalami financial crisis ya tahun 97, 98, 99 itu. Jadi saya ingin mengetahui juga sih apa sih menyebabkan krisis Indonesia ini. Samping tentu juga saya ingin memahami cara berpikir teman-teman bisnis. Saya mendalami itu, Pak. Saya yakin ini akan berguna. Satu waktu saat saya bekerja kembali di pemerintahan, paham dengan apa cara berpikir mereka dan saya bisa menggunakan bahasa-bahasa mereka ya Pak untuk menjelaskan apa yang menjadi concern kami. Ya, kemudian lulus dari Australia, saya sempat berpikir untuk sekolah lagi di di S3. Nah, karena saya kembali ke Indonesia, karena saya nggak boleh harus pulang ke Indonesia, saya mendaftarkanlah beasiswa di satu negara. Dan mendapatkan beasiswa untuk S3, Pak, dalam bidang ekonomi. Cuman saya katakan, akhirnya pertanyaan berdiri saya, apakah saya perlu doktor saat itu? Nah, akhirnya saya pada waktu hampir bersamaan, saya mendaftarkan sekolah di Jerman, karena Jerman itu membuka public management, new public management. Jadi ada pendekatan baru pemerintahan, mereka punya untuk orang-orang yang mid career lah,
programnya berbahasa Inggris. Ya, dari berbagai negara, maksud saya masuk di sana, belajar public management. Saya ingin mendalami bagaimana sebenarnya teman-teman pemerintahan yang lain, praktik-praktik yang mereka sudah lakukan ya di negara-negara mereka. Kemudian juga bagaimana pemikiran-pemikiran bisnis dalam konteks akademik, Pak, dan praktisi juga, karena guru-guru kami itu, dosen-dosen kami itu punya praktisi dari berbagai macam negara. Karena ini kan mid career program yang benar praktikal. Ini yang membuat saya oke. Ini saya mempelajari bisnis, mempelajari pemerintahan, karena ilmu lingkungan bagi saya belajar di kantor saya, ilmu substansi saya sekarang. Kemudian sekian tahun perjalanan, ya saya ingin memperkuat keilmuan saya, karena saya yakin satu waktu saya akan pekerjaan saya pasti akan berbeda levelnya, Pak. Saya membutuhkan pandangan-pandangan berbeda, pengalaman-pengalaman di Indonesia, ya, secara keilmuan dalam bidang pemerintahan dan juga praktisi-praktisi. Dan buat saya UI adalah yang terbaik, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Di antara yang ada, UI yang terbaik untuk pemerintahan, ya ilmu administrasi publik, Pak, ya. Maka saya memilih UI, Pak. Jadi saya memilih UI karena saya meyakini bahwa pengalaman UI ya dalam konteks keilmuan, praktisi dan network yang ada ya sangat baik. Maka saya memilih di waktu itu di program S3 ya di ilmu administrasi di FISIP waktu itu, Pak. Saya masuk di FISIP, lulusnya di VIA lah. Karena cukup panjang saya, Pak. Karena kan saya sambil kerja tadi sambil bercanda sama teman-teman, saya untuk menyelesaikan pendidikan S3 di UI ini harus membutuhkan 4 jabatan, Pak. Karena saya sambil bekerja dan saya ingin melakukan sendirian. Saya bilang ini bukan semata gagah-gagahan punya doktor. Gagahan punya doktor akhirnya mondok di kantor juga, Pak, ya. Tapi bukan. Saya belajar di universitas ini, di S3 ini, saya ingin belajar pengetahuan-pengetahuan baru yang terjangkau dengan saya, karena di Indonesia, oleh akademisi-akademisi terbaik yang ada di Indonesia, dan oleh ambience, ya, lingkungan belajar yang sangat baik. Karena di antara program-program S3 yang lain, saya melihat UI adalah yang paling baik, Pak. Jadi itu, maka sekolah saya agak panjang, Pak. Teman-teman jangan ikutin saya, saya cukup lama sekolah, tapi saya bangga menjadi bagian dari alumni Universitas Indonesia, ya sangat bangga saya, Pak. Termasuk saya dorong anak-anak saya di kuliah di UI, Pak. Ada 2 anak saya lulus dari UI juga. Jadi saya ada keluarga besar, benar-benar keluarga besar, jaket kuning, Pak. Kuning. Ya, Pak Roy. Luar biasa, Bapak ilmu dasarnya adalah kimia, kemudian belajar manajemen bisnis, finance, nah kemudian juga doktor administrasi publik, dan sekarang tanggung jawabnya di bidang penegakan hukum. Nah ini luar biasa. Nah pertanyaan saya begini, bagaimana Bapak memberi saran kepada generasi yang lebih muda yang itu antara menekuni pendidikannya dan membuka kemungkinan untuk karir yang mungkin berbeda sama sekali dengan basis awalnya? Bagi saya, Pak, untuk teman-teman, kawan-kawan mahasiswa, ya kawan-kawan muda kita, ya jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Jadilah pembelajar, karena hidup ini terus berubah, Pak. Dan pengetahuan, keahlian itu saling terkait, interlinked, Pak. Tadi saya jelaskan, saya lulusan kimia, ya Pak, bekerja di lingkungan hidup,
Kementerian Lingkungan Hidup saya belajar, mungkin ada kaitan Pak, untuk polusi pencemaran dan sebagainya. Kemudian saya belajar di finance yang agak jauh dikit, agak jauh maksudnya Pak. Ya, belajar di pemerintahan, ilmu public management, belajar di ilmu administrasi. Tapi saya meyakinin bahwa semuanya ada kaitannya Pak, ilmu itu Pak. Karena di kampus itu membuka cara kita berpikir lebih rasional Pak ya. Logic thinking kita dibangun Pak. Kita berpikir lebih sistemik Pak. Ya, itu yang perlu kita perkuat menurut saya. Jadi berpikir yang sistem ini Pak, sistem thinking sini, berpikir serba sistem. Kemudian juga kita ingin menjadi pembelajar yang baik dan jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baru Pak. Ya, ini yang serta buat teman-teman mahasiswa, gunakan waktu-waktu yang ada di kampus itu sebagai masa atau waktu untuk belajar, baik belajar sesama dengan teman, belajar berorganisasi, ya, belajar membangun soft skills-nya, ya, termasuk juga belajar keilmuannya. Lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Saya yakin itu akan menjadikan kita persona atau pribadi yang mumpunin Pak. Ya, ini menurut kami ya, ini yang harus dilakukan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Saya ingin sampaikan Pak teman-teman Pak, saat saya ditugaskan menjadi Direktur Jenderal Penegakan Hukum Pak, ya orang bilang bahwa kok saya tidak punya background hukum Pak, Dirjen Gakum. Saya katakan ini pilihan saya sekarang, karena saya waktu itu diminta untuk melakukan proses seleksi di beberapa dirjen Pak. Akhirnya saya bilang saya ingin memilih ini. Saya tanya di advice oleh tim panselnya, saya bilang saya ingin memilih Dirjen Gakum. Nah, bukan yang lain dibilang, kamu kan punya pengalaman di kesekjenan, kesekretariatan ya. Bukan, saya ingin memilih dirjen ini. Ini dirjen baru Pak, baru pertama kali dibentuk. Saya katakan tadi, Indonesia ini akan maju menjadi negara besar, seperti yang kita cita bersama-sama, kalau law and order-nya itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya Pak. Itu kunci kemajuan bangsa. Dan kunci kemajuan kita untuk bisa menjalankan tanggung jawab ini adalah, ya, pertama, kita harus punya komitmen yang kuat, kita punya konsistensi, kita passion kita yang kuat, passion di dalam bidang ininya, yang kita tekunin, ya. Kemudian juga, teruslah menjadi pembelajar. Saya yakin itu akan kita bisa laksanakan Pak dengan baik. Itu pengalaman kami Pak. Jadi saya ingat tahun 2015 Pak, saya ditugaskan untuk menjadi Dirjen Gakum ini Pak, pada bulan Mei Pak. Sekarang bulan Agustus Pak ya, tahun 2023. Ya, saya masih di posisi yang sama. Tentu ini menjadi tantangan buat kami Pak. Karena cukup lama, tapi terus sampaikan teman-teman. Kita harus terus punya semangat, energi yang sama saat memulai. Untuk itu kita harus terus bangun inovasi-inovasi Pak. Bapak lihat di belakang saya, ini di center intelijen saya Pak, value yang kami bangun Pak. Value pertama integrity sebenarnya Pak. Ini integritas. Value yang kedua adalah profesionalitas. Value yang ketiga responsif. Value keempat adalah ya, inovatif Pak, nggak kelihatan. Inovasi. Saya katakan, untuk itu kita harus punya energi terus-menerus untuk inovasi Pak. Agar kita punya spirit untuk terus maju. Dan Gakum KLHK selama kami bersama-sama dengan Gakum KLHK ini ya salah satu lembaga penegakan hukum yang mungkin Bapak bisa search ya, di googling lah apa yang kami lakukan ya, bagaimana kami membangun law and order menjadi bagian dari pemerintahan ini, dan kami juga diapresiasi banyak negara Pak. Kami pernah mendapatkan penghargaan untuk berbagai macam kategori dari 8 lembaga PBB Pak, mulai tahun 2009, 2020, 2022 ya, itunya baik inovasi yang kami bangun. Bagaimana kami membangun big data, artificial intelligence untuk penegakan hukum.
Hari ini tim kami sangat sibuk memonitoring satelit, Pak, Karhutla, Pak. Ya, setiap hari kami monitor bagaimana kami monitor pergerakan kapal yang membawa limbah. Ya, ini terus inovasi harus kita bangun, Pak. Saya percaya itu menjadi pembelajar lah, akan menjadi orang-orang inovatif, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Rasio Ridho Sani, MKom, MPM, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah dibagi bermanfaat untuk kita semua, terutama para generasi muda. Banyak sekali tadi kreativitas yang dilakukan oleh Pak Roy sehingga berhasil di dalam tugasnya sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak. Terima kasih Pak Ya. Bambang Sadono dan seluruh Ya. teman-teman. Ya, Ini menurut saya forum yang sangat ya, inovatif, Pak. Ya, terima kasih. kebanggaan buat teman-teman Ya. UI. UI maju Ya. terus, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis ITB sebenarnya sebelum